Saya rasa harus ada tata tertib yang diikuti di sini. Silakan Bapak. Silakan diambil dan tunjukkan kepada hadirin. Boleh ditunjukkan Bapak Hadirin, ke pemirsa. tunjukkan dulu Pak. Nomor A1. A1. Terima kasih. Kami silakan untuk ke podium. Boleh diletakkan di bawah Bapak. Silakan ke podium. Saya akan mengambil amplop nomor A1. Kami Silakan silakan ke Bapak podium, Pak. untuk ke podium. Masih tersegel, Bapak Ibu. Baik, tema pelayanan kesehatan. Bisa didengar? Baik, Standard World Health Organization atau WHO tentang rasio dokter menyarankan minimal 1 dokter per 1.000 penduduk. Sementara di Sumatera Utara pada tahun 2023 rasio dokter berbanding penduduk hanya mencapai 0,69 per 1.000 penduduk dan masih minim keberadaan dokter spesialis di daerah-daerah. Pertanyaannya, bagaimana strategi Anda dalam mengatasi persoalan tersebut? Waktu Anda 2 menit. Dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Kita tahu pasti dokter umum kita saat ini 5.874. Dokter spesialis kita adalah 619 untuk memenuhi kebutuhan yang penduduk kita kurang lebih adalah 16 juta. Pastinya kita akan meneruskan pendidikan yang paling utama. Yang kedua, menyiapkan sumber daya manusia, talenta-talenta, anak-anak muda, tapi pastinya anak-anak muda yang berkualitas. Menjadikan tenaga-tenaga kesehatan untuk mencukupi kebutuhan rakyat Sumatera Utara yang kita sama-sama merasakan hal ini. Ini yang perlu saya sampaikan dan kita harus bekerja sama. Baik dunia pendidikan, pemimpin yang ada di Sumatera Utara ini bekerja sama dengan bupati dan wali kota, menyiapkan tenaga-tenaga yang handal untuk memenuhi kebutuhan ini. Kita punya data bertambah setiap tahunnya, tapi pertumbuhan penduduk juga belum kita perhitungkan dengan benar. Terima kasih, ini yang bisa saya sampaikan. Waktu yang ada bisa kita debatkan di sini. Terima kasih, selamat malam. Masih ada waktu, 5 detik lagi. Kita akan menunggu waktu habis. Waktu habis, terima kasih. Kami persilakan ke pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban. Kita mohon tetap tenang, Bapak Ibu. Kita mohon tetap dalam keadaan kondusif. Baik Bapak, waktu Anda 1 menit 30 detik untuk menanggapi, dihitung saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kita sudah sama-sama mendengar pandangan dari Pak Edi Ramayadi tentang kekurangan dokter yang ada di Sumatera Utara. Mohon izin Pak Edi, saya kasih info sedikit biar agak lebih valid. Sumatera Utara itu kurang lebih kebutuhan dokter umumnya kurang lebih ada 1.000 dokter yang kekurangan saat ini. Untuk spesialis
Saya rasa harus ada tata tertib yang diikuti di sini. Kebutuhan dokter untuk spesialis kurang lebih itu ada 400 di Sumatera Utara. Kalau kami nanti diberi kepercayaan, kami akan kerjasama dengan kampus-kampus yang ada di Sumatera Utara. Kita minta dokter-dokter PPDS kita mau kirim ke daerah-daerah. Hari ini di Kepulauan Nias masih ada hanya 1 dokter spesialis di Kepulauan Nias. Oleh karena itu kita akan beri insentif kepada dokter-dokter PPDS. Kita punya anggaran, jangan anggaran dibawa kemana-mana. Oleh karena itu kita akan panggil seluruh anak-anak yang ada di Sumatera Utara ini. Dan selanjutnya kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk kembali menanggapi. Waktunya 1 menit 30 detik. Terima kasih Pak Bobi yang disampaikan perbandingan jumlah dokter dengan populasi rakyat Sumatera Utara. 1.000 rakyat Sumatera Utara seyogianya 1 dokter spesialis. Kalau itu yang terjadi, kita memang begitu kurang banyak. Kita hanya punya 4.314 dokter spesialis. Dibandingkan dengan penduduk yang kurang lebih 16 juta, tetapi ada dokter umum kita 5.874 dokter. Yang menjadi persoalan adalah kita harus kejar jumlah kebutuhan dokter kita. Tetapi untuk menyiapkan sampai ke pedalaman-pedalaman, kita siapkan dokter-dokter terbang untuk melayani rakyat kita. Yang kedua, kita menyiapkan kendaraan bus, kita jadikan mobile untuk membantu rakyat kita. Itu yang menjadi jawaban kita, bukan berbicara berapa jumlah dan berapa yang bisa dilakukan. Kesiapan Sumatera Utara ini harus kita kerjakan kolaborasi semua dari tenaga pendidik dengan pengusaha dan seluruh rakyat dan menyiapkan beasiswa dalam rangka mengejar kekurangan para dokter-dokter kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sudah cukup waktu habis. Kita mohon tetap tenang. Terima Mohon kasih. tetap tenang. Kita ke paslon nomor urut 1. Silakan Bapak untuk mengambil bola yang berisikan huruf sebelah sini Bapak. Kami silakan. Sebelah Mohon sini, izin. Di sebelah sini Sebelah sini, Bapak. Pak. Baik. Yang berisikan pelayanan masyarakat. Kita mohon tetap tenang Bapak Ibu. Diperlihatkan Pak. Diperlihatkan saja. B1. Masih dengan subtema pelayanan publik. Kita akan ambil pertanyaan dengan nomor B1. Masih tersegel Bapak Ibu. Kami mohon tetap tenang. Kami mohon seluruh pasangan calon untuk bisa mendengarkan dengan baik karena saya tidak akan mengulangi pertanyaan. Tema pelayanan pendidikan. Dalam pelaksanaan pendidikan karakter kontekstual sangat diperlukan satu mata pelajaran muatan lokal, di mana muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah. Pertanyaan, bagaimana langkah strategis Anda untuk memformulasikan antara penguatan pendidikan karakter di sekolah-sekolah melalui potensi kearifan lokal? Waktu Anda Bapak 2 menit dihitung saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Muatan lokal memang penting agar budaya kita bisa terus terjaga mulai dari anak-anak kita yang masih di sekolah. Oleh karena itu kami ingin ke depannya untuk muatan lokal yang ada di Sumatera Utara ini agar bisa kegiatan
belajar mengajar muatan lokal, juga bisa mengembangkan daerahnya. Kami akan mengusung tema muatan lokal yang ada di Sumatera Utara nantinya adalah muatan lokal Marsipature Hutanabe. Muatan lokal yang ada, yang diberikan pendidikan kepada anak-anak kita, bukan hanya dikenalkan kepada mereka sebagai anak-anak didik, tapi mereka juga bisa mengenalkan dengan dunia, mengenalkan dengan masyarakat, bukan hanya di Sumatera Utara, tapi di seluruh Indonesia, bahkan di mancanegara. Caranya, muatan lokal harus didampingi dengan kegiatan-kegiatan, dengan pelajaran-pelajaran yang berimplikasi dengan dunia digital. Jadi mereka nanti bisa menceritakan kebudayaannya dengan film, dengan musik, dengan festival. Ini harus dilakukan di sekolah-sekolah yang ada di Sumatera Utara ke depannya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, 40 detik Bisa lagi. disambung? Baik, terima kasih untuk pendidikan karakter. Tentu kita akan kolaborasikan kurikulum yang berbasis dengan karakter. Kemudian kita akan melaksanakan festival festival budaya yang dilaksanakan ke sekolah-sekolah. Sehingga pendidikan karakter ini betul-betul dapat menyentuh kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah. Kemudian digitalisasi budaya. Ini penting karena pelaksanaannya akan terus berjalan lancar. Demikian.